Siapapun yang mencari dunia, pemimpin bumi adalah pendusta. Aku katakan kepada kalian, sabda padu pada amin. Amin kepada kaki kaki. Gerakan pengaduan masyarakat Batam Obok korupsi. Gepeng mabuk, Pak. Diduga ulah kong kali kong oknum. Pejabat Pemprov Kepri tilep dana. Jaminan reklamasi. Laporan reklamasi keruk. Timah lingga tidak dibuat. Titen CPM malah timbun limbah B3 di Batam. Dugaan kong kali kong oknum pejabat ESDM Kepri tilep dana. Jaminan reklamasi. Aktivis Wahana Lingkungan Alam Nusantara, Walantara Yusril Koto. Soroti perusahaan peleburan timah di Batam tak laporkan. Tambang timahnya di Lingga. Perusahaan peleburan pasir timah terbesar di kota Batam dengan produksi bahan mentah berupa lempengan timah yang menjadi komoditas ekspor. Kini tengah menjadi sorotan organisasi lingkungan. Wahana Lingkungan Alam Nusantara Walantara. Pasalnya, oleh Ketua Divisi Investigasi DPP Walantara, Yusril Koto. Perusahaan yang baru didirikan 3 tahun lalu itu dinilai tidak ramah lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya. Yusril Koto kepada Batam Channel di Batam Center menyampaikan bahwa diketahui perusahaan tersebut menyimpan diduga limbah B3 jenis selang timah putih. Bersumber dari proses peleburan timah putih di lokasi pabriknya. Diperkirakan sebanyak 200 ton diduga limbah B3 selang timah putih ditimbun. Sejak perusahaan beroperasi 3 tahun lalu, ujar Yusril. Dijelaskannya, pengelolaan limbah B3 bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penimbunan limbah B3 atau dumping. Akan tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Lanjut Yusril, terdapat tata cara yang harus dilakukan agar memenuhi peraturan dan ketentuan dalam UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP 22 tahun 2021. Untuk melakukan penimbunan atau dumping limbah B3 diperlukan izin pemanfaat atau pemusnah limbah B3 jika perusahaan tidak memiliki izin pemanfaat atau pemusnah, maka perusahaan harus menggunakan jasa pihak transporter limbah B3. Dan dari pihak kedua nantinya akan dikirim ke pihak tiga, yaitu pihak pemusnah atau pemanfaat yang memiliki izin resmi. Yusril mempertanyakan sudah lebih 3 tahun diduga limbah B3 berupa selang tersebut ditimbun di lokasi perusahaan. Padahal, waktu penyimpanan limbah B3 selama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Parahnya, kata Yusril, pada tahun 2019 perusahaan tersebut selaku pemegang izin usaha pertambangan EUP di Kabupaten Lingga termasuk salah satu dari 56 perusahaan sen tambang di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menyerahkan dokumen jaminan reklamasi kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp306 juta dan sebagai perusahaan pemegang izin usaha pertambangan EUP operasi produksi di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Tidak menyampaikan laporan reklamasi dan pasca tambang timah. Dengan wilayah izin usaha pertambangan seluas 11.550 hektar. Kasus penimbunan diduga limbah B3 berupa selang timah putih akan terus disorotinya. Karena akan berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Dari telusuran Yusril, diketahui pabrik peleburan timah itu diduga sengaja
beroperasi pada tengah malam mulai pukul 12 malam. Peleburan pasir timah pada tengah malam diduga sengaja dilakukan untuk menghindari dari penglihatan masyarakat terhadap kepulan asap hitam dan sebaran debu, ujar Yusril. Batam Channel melaporkan.